Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran dari sistem pencernaan ini melalui tayangan video, peserta didik dapat 1. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan penyusun organ sistem pencernaan dengan tepat. 2. Menyimpulkan proses pencernaan makanan dengan tepat. 3. Menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan dengan teliti. Dan terakhir, menjelaskan cara pencegahan penyakit sistem pencernaan dengan benar. Ayo kita belajar bersama. Manusia membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Makanan yang dikonsumsi akan dicerna melalui proses pencernaan untuk kemudian diubah menjadi energi. Pada manusia, makanan dicerna oleh organ pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Hasil pencernaan diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan sisa pencernaan dibuang melalui anus. Berikut ini organ-organ pencernaan pada manusia. Rongga mulut. Pada rongga mulut terdiri dari lidah, kelenjar ludah, dan juga gigi. Lidah merupakan indera pengecap makanan yang berfungsi untuk mengatur makanan saat dikunyah, mencampur makanan dengan air liur, dan membentuk bolus serta mendorong makanan masuk ke esofagus. Kelenjar ludah atau kelenjar saliva berperan untuk membersihkan mulut, membantu membentuk bolus makanan, dan mengandung enzim yang membantu memecah makanan. Sedangkan gigi berfungsi untuk memotong, mengoyah, dan menggiling makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Di dalam gigi terdapat bakteri yang hidup di sela-sela gigi, yaitu Entamoeba gigivalis, yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Berdasarkan bentuk dan fungsi gigi, dikelompokkan menjadi gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk menghancurkan makanan. Tekak atau faring. Tekak atau faring merupakan pertemuan saluran pernafasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan disebut glotis dan ditutup oleh yang disebut epiglotis pada waktu menelan. Tekak memungkinkan makanan akan masuk ke kerongkongan sedangkan udara ke bagian trakea. Kerongkongan atau esofagus berupa tabung otot dengan panjang sekitar 25 cm yang memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya sebagai jalan masuknya makanan dari mulut menuju lambung secara peristaltik, mencegah benda asing masuk ke perut, mencegah makanan dari lambung kembali lagi ke mulut. Lambung atau ventriculus, organ berbentuk seperti huruf J, terletak pada bagian superior kiri hingga abdomen di bawah diafragma. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara, menghasilkan HCl, dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Usus halus ialah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar, terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. Pada lapisan tunika mukosa jejunum dan ileum terdapat tonjolan halus yang disebut villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan makanan. Pada ujung usus halus terdapat katup yang disebut katup Bawini yang berfungsi mencegah makanan yang masuk kembali ke usus halus. Pada usus halus hanya terjadi proses pencernaan kimiawi saja, yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Usus 12 jari terletak antara usus buntu dan rektum, berfungsi untuk menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Sisa makanan tersebut berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja.
Anus atau rektum. Anus berfungsi sebagai alat pembuangan feses. Feses yang terbentuk didorong dengan gerak peristaltik agar bergerak ke poros usus atau rektum. Buang air besar atau disebut juga dengan defekasi dapat terjadi dan kita rasakan karena lambung dan usus yang berisi makanan telah merangsang usus tebal untuk melakukan defekasi. Jadi, buang air besar merupakan rangsangan dari lambung dan usus kepada usus besar. Demikian penjelasan mengenai organ pencernaan manusia dan fungsinya. Baik, setelah menonton video tadi, silahkan buat kesimpulan dari proses pencernaan dengan men-scan barcode ini. Tontonlah video berikut ini. BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup, yang akhirnya tanpa kita sadari kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak mencuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan kontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Apa penyakit yang akan muncul? Berikut jawabannya. Tahukah kamu dari sekian banyak bakteri, salah satu yang sangat berbahaya adalah E. coli. E. coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran tinja manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan. Jika diare berulang, maka nutrisi anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu, atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Berikut cara pencegahannya. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.